Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Della Septiana dengan NPM 2212011712. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kesesuaian Regulasi Perlindungan Konsumen dengan Praktik Bisnis pada Industri Retail dan E-commerce di Indonesia. Adapun latar belakang yang melatar belakangi proposal penelitian ini adalah perlindungan konsumen di Indonesia menjadi isu penting seiring dengan pertumbuhan pesat industri retail dan e-commerce. Dengan meningkatnya transaksi online, konsumen menghadapi berbagai risiko seperti penipuan dan ketidakpuasan terhadap produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disebut dengan UU PK beserta peraturan turunan lainnya menjadi landasan hukum utama dalam mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha di Indonesia. Namun pada kenyataannya, implementasi UU PK di lapangan masih menghadapi banyak berbagai tantangan. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada dapat melindungi konsumen dalam konteks bisnis modern yang terus berkembang. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi regulasi perlindungan konsumen oleh pelaku usaha pada industri retail dan e-commerce di Indonesia, dan yang kedua, apakah regulasi perlindungan konsumen yang berlaku telah sesuai dengan praktik bisnis yang diterapkan pada industri retail dan e-commerce di Indonesia, dan yang terakhir adalah apa saja kesenjangan dan permasalahan yang ditemukan terkait perlindungan konsumen di industri retail dan e-commerce. Selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian, yang pertama ini ada menganalisis implementasi regulasi perlindungan konsumen oleh pelaku usaha pada industri retail dan e-commerce di Indonesia, dan yang kedua mengevaluasi kesesuaian antara regulasi perlindungan konsumen yang berlaku dengan praktik bisnis yang diterapkan pada industri retail dan e-commerce di Indonesia, serta yang terakhir adalah mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan terkait perlindungan konsumen di industri retail dan e-commerce. Selanjutnya beralih kepada tinjauan pustaka. Jadi pada bab tinjauan pustaka ada yang pertama konsep perlindungan konsumen. Berdasarkan pengaturan yang ada, terlihat bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha ini saling terkait dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti bahwa hak yang dimiliki oleh konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sebaliknya, kewajiban konsumen juga merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha. Jika kita bandingkan pada kenyataannya dengan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih terperinci. Dalam undang-undang ini, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikat baik, tapi juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa adanya persaingan yang tidak sehat di antara pelaku usaha. Pengaturan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga keadilan dalam berbisnis, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, mengacu pada tinjauan pustaka yang kedua, yaitu regulasi perlindungan konsumen. Regulasi perlindungan konsumen ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa kita sebut dengan UU PK. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam melakukan transaksi barang dan jasa, serta menetapkan hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Salah satu aspek penting dari UU PK adalah pengakuan terhadap hak-hak dasar konsumen yang selalu dihormati dan dilindungi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara konsumen dan juga pelaku usaha, serta memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan transparan. Pelaku usaha juga harus memperhatikan aspek keamanan produk dan layanan yang mereka tawarkan, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi konsumen. Selain hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, UU PK juga mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya mengacu pada tinjauan pustaka yang ketiga, yaitu industri retail dan e-commerce. Pada industri retail di Indonesia saat ini tentunya menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan banyaknya pembukaan gerai-gerai baru di berbagai lokasi. Kegairahan para pengusaha retail ini berinvestasi dalam pembangunan gerai baru dapat dimaklumi, terutama dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas 3% sejak tahun 2000 dan pengendalian inflasi yang semakin baik. Selain daripada berkembangnya industri retail di Indonesia, e-commerce ini juga semakin marak di lingkungan masyarakat. Pemanfaatan teknologi, informasi dalam menjalankan bisnis perdagangan atau sering dikenal dengan istilah e-commerce, bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Perkembangan teknologi informasi, terutama berupa internet, menciptakan sebuah ruang virtual dan menggantikan ruang fisik yang membentang di permukaan bumi. Selanjutnya, terkait dengan kerangka pikir, di sini saya membuat adanya analisis kesesuaian regulasi perlindungan konsumen, praktik bisnis di e-commerce, tanggung jawab informasi, lalu ada analisis kesesuaian evaluasi implementasi, identifikasi kesenjangan,
Ini terkait dengan kerangka pikir saya, yaitu dalam penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian regulasi perlindungan konsumen dengan praktik bisnis di industri retail dan e-commerce di Indonesia. Penelitian ini pada mulanya diawali dengan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, PP Nomor 71 Tahun 2019, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya mengacu pada metode penelitian, pada metode penelitian yang saya ambil dalam proposal penelitian ini, pada jenis penelitiannya saya mengambil jenis penelitian normatif empiris, yang dimana pada jenis penelitian ini mengkaji untuk memastikan apakah hasil penerapan perlindungan konsumen pada praktik bisnis retail dan e-commerce itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang diterapkan dalam melindungi konsumen di industri retail dan e-commerce di Indonesia. Selanjutnya, tipe penelitian. Di sini saya mengambil tipe penelitian hukum deskriptif, yang dimana ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian terkait dengan pendekatan masalah, di sini saya mengambil pendekatan masalah pada pendekatan studi kasus langsung atau live case study, yang dimana live case study ini adalah penerapan ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. Untuk data dan sumber data, di sini saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di sini bersumber dari wawancara langsung kepada pihak-pihak konsumen dan juga pelaku usaha. Dan data sekunder saya peroleh dari berbagai studi pustaka, dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan juga yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Selanjutnya pada proses pengumpulan data di sini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa terhadap studi pustaka di sini saya menggunakan berbagai macam literatur, dan juga studi lapangan menggunakan dengan teknik wawancara dan juga pengisian kuesioner. Kemudian pada pengolahan data, tahap pengolahan data ini dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Selanjutnya terakhir adalah analisis data, di mana dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, komprehensif, dan juga lengkap. Baik, mungkin sekian terkait dengan presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya